proses. Pak, gimana audiensi hari ini, Pak? Ntar dulu saya jelasin. Jadi, tunggu lengkap ya. Teman-teman sekalian, teman media sekalian, hari ini kami dari Kementerian Koperasi, Pak Wamen, Pak Ses, dan Deputi Kementerian Koperasi melakukan audiensi dengan KPK sehubungan dengan program 80.000 Kopdes Kel Merah Putih. Karena program itu begitu strategis, begitu besar, termasuk melibatkan anggaran yang sangat besar, maka kami meminta bantuan KPK untuk memberikan edukasi, pendidikan anti korupsi juga untuk para pengelola Kopdes, juga pengawasan dan mitigasi resiko. Kita berharap dengan kerjasama dengan banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum KPK, program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini bisa kredibel. Karena program Kopdes Merah Putih ini memang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan bagi desa, kesejahteraan masyarakat, dan juga memutus mata rantai kemiskinan dan juga menghilangkan rentenir tengkulak di desa-desa dan membangun serta membentuk sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Begitu. Untuk tanggapan dari KPK terkait program tersebut gimana, Pak? Kita akan menindaklanjuti dengan MOU. Bahkan kami juga sudah minta nanti ada pegawai KPK ada dalam tim ini supaya bisa memberikan input, saran, dan juga mitigasi jika ada potensi-potensi pelanggaran hukum yang terjadi dari program ini. Karena program ini tujuannya mulia. Kopdes Merah Putih ini program dengan tujuan yang sangat mulia dari Bapak Presiden yang harus kita kawal dengan baik. Karena manfaatnya akan dirasakan oleh warga masyarakat, khususnya warga desa, dan juga bagaimana usaha dari pemerintah, khususnya pemerintahan Pak Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih ini untuk sama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Izin lain boleh, Pak? Nanti dulu, satu lagi. Pak, untuk modal awal katanya 3 miliar itu apakah benar untuk program koperasi? Jadi itu plafon. Nanti semuanya akan dijustifikasi, di assessment oleh lembaga perbankan. Gitu. Karena kan tidak tentu semua desa perlu sebesar itu, tapi plafon ya. Ada, nanti kita lihat. Itu bentuknya pinjaman loh, bukan dana cuma-cuma gitu. Sehingga nanti asesmennya pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan bisnis dan resiko gitu. Kita berharap program ini bisa dikawal oleh semuanya. Teman-teman media juga nanti ada tadi Pak dari teman-teman dari Bapak-bapak KPK sudah sampaikan tentang monitoring pengaduan masyarakat manakala ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi di lapangan begitu. Ya? Dari Pak ini berarti memang persilakan KPK untuk menindak siapapun oknumnya nanti akan melakukan. Iya. Ya kita berharap ini kan gini loh, kan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa kunci kesuksesan program Kopdes Kelurahan Merah Putih ini adalah 3. 1 orangnya, 2 organisasinya, kelembagaannya, 3 sistemnya. Kalau dalam bahasa Inggris, people, organization, and system. 3 itu kuat, saya yakin program ini akan bisa manfaat bagi kemajuan masyarakat, khususnya desa, dan juga kemajuan ekonomi nasional. Begitu ya? Apa? Nah ini kan tadi sudah dihitung. Kemarin itu antara sekitar kalau 3 miliar kan berarti sekitar 240 triliun begitu. Dan ini anggaran yang sangat besar yang membuat potensi kerawanannya juga tinggi. Karena itu dari tingkat perencanaan kita sudah kawal perencanaan. Termasuk juga bagaimana perencanaan itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya. Begitu ya? Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak? Siapa? Kalau kembali diperiksa Barreskrim siapa? Pak, soal manuver BG dan PDIP seperti apa, Pak, terkait tudingan judul ini, Pak? Pak, nama Bapak disebut sebagai masuk daftar reshuffle. Seperti apa tanggapannya, Pak? Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu, Pak.
Apa lagi ya? Lagu lama kaset rusak. Ya. Tuh itu aja dikutip tuh. Lagu lama kaset rusak. Ya. Pak, bener Pak, manuver BG dan PDIP Pak. Berarti siap ya Pak kalau di Priwati sama Pak? Pak, siap dulu reshuffle nggak Pak? Katanya masuk daftar reshuffle Pak.